Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode ke-34. Joe tersenyum, dia memang suka menggoda istrinya. Salsa kemudian berjalan keluar kamarnya. Mau kemana sayang? Tegurnya pada Salsa. Mau nyiapin sarapan pagi. Joe kemudian mengikuti Salsa, berjalan ke arah dapur. Ternyata sarapan sudah disiapkan oleh Biwati. Nyonya muda dan tuan muda. Sudah turun baru aja saya mau manggil, ujar Biwati. Iya Bi, makasih, ujar Salsa tersenyum. Oh iya Biwati, hari ini kami pulang ke rumah. Jadi Biwati nggak usah masak buat makan siang buat kami. Buat aja buat Biwati dan keluarga, kata Joe sambil mengambil duduk di sebelah istrinya. Biwati menganggukkan kepalanya. Kemudian dia meninggalkan ruang makan, membiarkan Tuan dan Nyonya menikmati sarapan pagi. Mereka menikmati sarapan paginya. Dengan nikmatnya sesekali mereka saling tersenyum dan saling menyuapi satu sama lain. Selesai makan, mereka kemudian mengambil barangnya dan menyuruh sopir menyiapkan mobil untuk mengantar mereka ke bandara. Joe dan Salsa meninggalkan Pilah, keluarganya, dan menuju ke Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Dalam perjalanan ke bandara, Joe selalu memeluk sang istri, seakan-akan tidak ingin dipisahkan dengannya. Begitu pula dengan Salsa, mendapatkan perlakuan romantis oleh suaminya. Dia merebahkan kepalanya di dada bidang Joe. Joe mengecup pucuk kepala Salsa yang tertutup hijabnya dan membelai pipi istrinya. Sesampainya di bandara, Joe menaiki jet pribadinya yang sudah terparkir di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Di rumah Joe, mereka sekeluarga berbincang-bincang dan sesekali tertawa kecil mendengar ocehan Naura, cucu pertama mereka. Mah, Nita mana? Tanya Anton. Iya, ya Nita mana? Dari tadi nggak kelihatan tuh anak, kata Susi. Apa dia berangkat ke sekolah? Tanya Yuni. Dia kalau berangkat sekolah pasti bilang, kan tadi ikut sarapan bareng kita. Waduh pah, kemana anak bungsu kita pah? Ujarnya pada Anton. Ya udah, biar Mel lihat ke kamarnya dulu, ujarnya sambil berjalan menuju kamar sang adik. Betapa terkejutnya Amel melihat Nita pingsan di kamarnya. Papa, mama, teriaknya. Nit, bangun dek, kamu kenapa? Jangan bikin kakak khawatir dek, ujarnya sambil menggoyang-goyangkan tubuh adiknya. Mendengar teriakan Amel, mereka yang ada di ruangan keluarga langsung berhamburan menuju kamar Nita. Kenapa Mel dengan adikmu? Tanya Susi langsung menghampiri Amel. Gak tahu mah, Mel lihat dia sudah pingsan di lantai. Ya udah, kita bawa cepat ke rumah sakit, ujar Anton langsung menggendong badan Nita yang tak sadarkan diri. Anton melajukan mobilnya menuju rumah sakit, disusul mobil Amel dan keluarga yang lain. Sesampainya di rumah sakit, Nita dibawa ke ruang UGD dan ditangani oleh dokter yang piket di ruangan UGD tersebut. Mereka menunggu di luar ruangan karena tidak diperbolehkan masuk selama penanganan pasien. Kita jangan kasih kabar dulu pada Salsa dan Joe, ujar Anton. Kenapa, Pah? Kalau terjadi apa-apa pada Nita, gimana, Pah? Insya Allah enggak, Mah. Mungkin dia terlalu capek aja. Takutnya nanti mengganggu bulan madu mereka, ujarnya pada istrinya. Susi menganggukkan kepalanya mendengar perkataan suaminya. Tak seberapa lama ponsel Anton berbunyi. Siapa yang telepon? Joe, ucapnya. Namun gak dijawab oleh Anton. Kemudian ponsel Susi berbunyi. Sama juga gak dijawab oleh Susi. Dan terakhir ponsel Amel yang berbunyi. Gimana mah? Kak Jo nelpon terus. Ya udah, mau gimana lagi? Jawab aja, kata Anton. Ya halo kak. Kalian kemana? Rumah gak ada orangnya. Bi Ina dan Bi Darsi baru pulang dari pasar. Pada kemana sih? Ujarnya.
Anu kak ini, ujar Amel gugup. Anu ini apa sih? Yang jelas dong Mel. Kami di rumah sakit kak. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Salsa terkejut mendengar Joe mengatakan rumah sakit. Siapa yang sakit mas? Tanyanya. Joe menatap istrinya dan kemudian melanjutkan pembicaraannya. Siapa yang sakit Mel? Tanyanya. Nita kak, ujarnya. Joe langsung mematikan ponselnya dan meraih tangan istrinya menuju mobil dan melajukan mobilnya ke arah rumah sakit. Salsa bingung melihat ulas suaminya, namun dia tidak ingin mempertanyakannya. Mah, Kak Jo dan Mbak Salsa sudah pulang. Mereka sudah di rumah. Mungkin sekarang mereka menuju ke sini. Ya udah, nggak apa-apa. Biarkan saja mereka ke sini. Bagaimanapun Nita adalah adik semata wayang Salsa. Dia berhak tahu keadaan adiknya, ujar Susi. Mudah-mudahan Nita nggak apa-apa ya mah, ujar Amel. Iya sayang, mudah-mudahan. Mobil yang dikendarai Joe dan Salsa memasuki halaman parkir rumah sakit terbesar di kotanya. Joe dan Salsa keluar. Joe meraih tangan istrinya. Setengah berlari mereka menuju ruang UGD. Di depan ruangan mereka bertemu dengan keluarganya. Apa yang terjadi mah? Kenapa bisa sampai masuk rumah sakit? Tanya Joe pada Susi. Siapa mah yang masuk rumah sakit? Tanya Salsa pada mertuanya. Nita nak yang masuk rumah sakit, ujarnya sambil memeluk Salsa. Salsa membalas pelukan mertuanya. Maafkan mama ya nak, sampai Nita masuk rumah sakit, ujar Susi sambil menangis. Salsa tersenyum dan memandang mama mertuanya. Mama gak salah kok mah, mama sudah baik menjaga Nita, karena Nita memang sering pingsan mah. Kalau dia mengalami sesak napas secara tiba-tiba dan mengalami susah menelan, ujar Salsa sambil menghapus air mata mertuanya. Sering pingsan? Tanya Susi dibalas anggukan oleh Salsa. Sesak napas dan susah menelan, lanjut Anton. Iya pah, dia selalu mengalami itu, ujar Salsa. Terus keterangan dokter apa? Saat itu kalau Nita pingsan tiba-tiba, Salsa ataupun kedua orang tua Salsa nggak pernah membawa ke rumah sakit. Biasanya Salsa kasih minyak kayu putih aja, terangnya lagi. Ya Allah, mudah-mudahan aja nggak terjadi apa-apa ya dengan adik kita, sambung Amel. Iya dek, mudah-mudahan aja, sambung Jo. Kemudian pintu ruangan UGD terbuka dan keluarlah dokter Iwan yang menangani Nita. Dokter Iwan mendekati mereka. Maaf, apakah kalian keluarganya pasien? Iya dok, kami keluarga pasien. Saya papahnya. Bagaimana dengan anak saya dok? Tanya Anton balik bertanya pada dokter Iwan. Dokter Iwan tersenyum dan menjelaskan pada keluarga Nita. Anak bapak nggak apa-apa, dia cuma terserang gangguan saraf pagus, ujar dokter pada Anton. Saraf pagus dok? Saraf apa itu? Tanya Susi. Silakan duduk dulu bu, pak, nanti saya jelaskan. Lanjutnya langsung mengambil duduknya. Mereka kemudian duduk, siap mendengarkan penjelasan dokter Iwan. Begini pak, bu, saraf pagus itu salah satu saraf kranial yang paling penting yang diberi label sebagai saraf ke-10 dari 12 saraf kranial yang keluar dari foramina intervertebral dari tulang leher ke-10. Saraf pagus berasal dari medula, otak melintang, dada atas, dan daerah perut untuk menyediakan berbagai organ dan sistem seperti pernapasan, peredaran darah, dan sistem pencernaan. Ujar dokter Iwan menjelaskan. Mereka mendengarkan penjelasan dokter Iwan dengan seksama. Salsa dan Joe menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. Gejala yang terlihat banyak, tapi salah satunya mengalami sesak nafas tiba-tiba, dan bisa juga mengalami susah menelan makanan. Lanjutnya lagi. Cara pengobatannya gimana dok? Sambung Joe. Cara pengobatannya obat yang berbeda yang digunakan untuk mengelola kejadian pingsan, yang sebagian besar melibatkan pengendalian debit vasovagal, sertralin atau paroxetin.
saat ini merupakan pengobatan pilihan untuk kasus tersebut, ujarnya. Mereka semua menganggukkan kepalanya mendengar keterangan dari Dokter Iwan. Terima kasih dok atas penjelasannya, kata Salsa. Dokter Iwan tersenyum dan mengangguk. Iya mbak, sama-sama, ucapnya. Sekarang apakah anak saya bisa dijenguk dok, kata Bu Susi. Oh bisa bu, sudah dipindahkan ke ruangan VVIP, ujarnya. Makasih dok, permisi, ujar Jo. Kemudian mereka berjalan menuju ruangan VVIP, di mana Nita dirawat. Kemudian Salsa membuka pintu ruangan Nita. Nita mau menoleh ke arah pintu. Mbak Salsa, tegurnya. Salsa langsung memeluk adik semata wayangnya yang dirindukannya. Kamu kenapa nggak bilang sama mama kalau kamu susah menelan dan sesak nafas? Ujar Susi menghampiri Nita dan mencium pipinya. Nita nggak mau ngerepotin mama dan papa, tapi ternyata merepotin juga akhirnya. Ujarnya tersenyum. Kamu nggak ngerepotin kok dek, sambung Amel. Nita tersenyum pada Amel. Maafin Nita ya Kak Amel, mama, papa, ujarnya sambil memegang tangan Amel. Kamu nggak salah kok sayang, ujar Amel. Lain kali bilang ya kalau merasa nggak enak atau bernafas atau susah menelan, biar papa bergerak cepat, ujar Anton tersenyum. Iya pah, nanti Nita bilang kalau mengalaminya lagi, ujarnya tersenyum. Kok Mbak Salsa dan Bang Jo udah pulang dari bulan madunya? Apa karena dihubungi oleh orang rumah jadi Mbak Salsa pengen cepat pulang? Ujar Nita lagi. Iya nih dek, mbakmu ini pengen cepat pulang. Bahkan abang di sana betah banget berdua malahan. Males pulang lagi, bukan karena kamu sakit, tapi kayaknya sepi di sana. Lanjut Jo sambil melirik istrinya. Salsa langsung mencubit pelan perut Jo. Oh, sakit sayang, teriak Jo pelan sambil menangkap tangan istrinya. Biarin, habisnya ngoceh mulu, ujar Salsa sambil tersenyum. Semua yang ada di ruangan tersebut tersenyum melihat ulah Jo pada Salsa yang manja. Semua merasa bahagia, terutama Salsa Nita telah menemukan keluarga keduanya yang sangat menyayangi mereka. Maaf kalau lama upnya ya, karena masalah signal. Di tempat admin, signalnya naik turun, hilang, bahkan biasanya gagal untuk ngupload. Jadi untuk episode kemarin sepertinya begitu ya, ada kendala gangguan. Dan jangan lupa kalian bisa mendukung channel ini dengan kalian subscribe, komentar sebanyak-banyaknya, dan berikan like-nya sebagai motivasi atau support dari admin ya. Terima kasih banyak, tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.